warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabati, perkenalkan aku Zian Ziadatun Nisa Usolihah dari Rayon MIK Komisariat Unisa Kuningan. Di sini aku mau jelasin atau review materi SIG kemarin, yaitu Al-Quran dan Hadis dalam perspektif kesetaraan gender. Seperti yang kita ketahui, hukum dasar Islam yang kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan hukum-hukum Islam itu ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma, yang keempat ada qiyas. Al-Quran merupakan sebuah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Al-Quran juga merupakan kitab suci umat Islam di mana mempunyai fungsi sebagai pedoman atau petunjuk bagi manusia dalam mengarahkan kehidupannya. Dan secara garis besar, Al-Quran ini mengandung ajaran mengenai akidah, syariah, dan juga akhlak. Selain itu, turunnya ayat Al-Quran tentunya karena ada sebab peristiwa yang mengharuskan ayat tersebut turun, atau biasa yang disebut dengan asbabun nuzul. Nah, mengenai persoalan kesetaraan gender pun tertuang di dalam Al-Quran dan hadis. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu ayat Al-Quran yang membahas mengenai kesetaraan gender, yakni Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dan ini bunyi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Dan adapun artinya yakni, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Hujurat ini terdapat 2 kisah. Kisah pertama mengenai Bilal bin Rabah. Pada saat itu Nabi Muhammad menghadiri kota Mekah untuk Fatu Mekah. Dan naiklah Bilal bin Rabah ke atas Ka'bah untuk menyuarakan azan. Sebagian penduduk Mekah yang tidak tahu bahwa Bilal bin Rabah ini biasa menyuarakan azan di Madinah itu terkaget-kaget. Sebagian dari mereka ada yang berkata, siapakah budak yang hitam ini? Apakah benar budak yang hitam ini yang azan? Dan ada lagi sebagian yang berkata, apakah Muhammad tidak menemukan selain budak yang hitam ini? Nah, seperti itu. Dan adapun kisah kedua yakni mengenai Abu Hind. Abu Hind ini merupakan bekas budak dari Bani Bayadoh yang menjadi tukang bekam. Dan Rasulullah SAW ini menyuruh Bani Bayadoh untuk menikahkan salah satu putri mereka kepada Abu Hind. Dan Bani Bayadoh ini terang-terangan menolak Abu Hind dengan berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kami menikahkan putri kami dengan bekas budak kami? Dari 2 kisah yang tadi saya jelaskan mengenai asbabun nuzul Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, kita bisa mengambil pelajaran bahwa
Allah menciptakan manusia itu dari seorang laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Hal itu tidak untuk dibedakan, dari dua kisah tadi yang dijelaskan mengenai asbabun nuzul Quran surat Al-Hujurat ayat 13, kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah itu menciptakan manusia itu tentunya dari seorang laki-laki, seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan tentunya bersuku-suku. Nah, hal itu tidak untuk dibeda-bedakan mana yang paling kaya, mana yang paling miskin, mana si putih, mana si hitam, dan lain-lainnya. Tetapi tentunya untuk saling mengenal dan juga saling menghormati. Dan yang menjadi pembeda antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya itu hanya dilihat dari siapa yang paling bertakwa saja. Nah, sahabat-sahabati, setelah kita mengkaji ayat Al-Quran mengenai kesetaraan gender tersebut, kita jadi mengetahui bahwa kehadiran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya menghapus tradisi-tradisi jahiliyah yang tidak menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, tetapi juga memberikan ruang seluas-luasnya untuk kesetaraan dalam kehidupan seluruh bangsa. Sistem perbudakan dihapus, diskriminasi kulit hitam ditinggalkan, dan yang paling penting adalah memberikan peran perempuan di ruang-ruang publik. Hal ini tentunya dibuktikan dengan adanya ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan mengenai kesetaraan gender tersebut seperti yang tadi telah saya jelaskan, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, sahabat-sahabati, itu yang bisa saya jelaskan mengenai Al-Quran dan hadis dalam perspektif kesetaraan gender. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi atau penjelasan terdapat beberapa kata yang kurang dimengerti, yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabati semuanya. Saya Zian Ziadatunisa Usolihah, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.